Apakah Sobat Sosius mengikuti berita beberapa hari terakhir? Saat ini, jagat media sosial sedang digemparkan dengan berita pelecehan anak. Kejadian ini dilakukan oleh NT yang mencabuli 17 anak di bawah umur. Korban terdiri dari 6 orang perempuan dan 11 orang laki-laki. Pelaku merupakan wanita berumur 25 tahun dan sudah bersuami. Pelaku melakukan aksinya dengan berkedok membuka warung dan rental PS. Tindakan pelaku akhirnya terbongkar ketika 11 anak melaporkan ke polisi dengan didampingi oleh orang tuanya. Pelaku akhirnya ditangkap dan kini masih dalam proses penyidikan lebih lanjut. Menurut penuturan suaminya, NT seringkali menyakiti dirinya jika hasrat seksualnya tidak dipenuhi. Pelaku juga menyuruh korban yang bermain di rental PS miliknya untuk melihat dia berhubungan badan dengan suaminya. Menurut psikolog, pelaku diduga mengalami gangguan kejiwaan dan penyimpangan seksual. Beberapa warga sekitar mengaku bahwa NT merupakan wanita yang pendiam dan terlihat biasa. Ketika kasus ini merebak, banyak yang tidak menyangka, terutama tetangga NT. Mereka mengaku merasa khawatir dan mulai membatasi anaknya untuk bermain di luar. Alasannya karena para orang tua takut jika anaknya akan terpengaruh. Tak hanya viral di Jambi, kasus ini pun banyak diperbincangkan di media sosial. Terlebih pelaku pernah mengunggah video di akun TikToknya. Sehingga ketika kasus tersebut meledak, banyak netizen yang mengunjungi akun TikTok pelaku. Respon yang ditampilkan pun tidak jauh berbeda dengan respon tetangga sekitar NT. Banyak yang tidak menyangka dengan apa yang dilakukan NT. Terlebih karena NT adalah seorang wanita. Jika Sobat Sosius mengikuti kasus ini terutama di platform TikTok, Sosius akan menyadari satu hal. Banyak netizen yang seakan-akan menyukai tindakan NT. Hal tersebut terlihat di kolom komentar video yang membahas kasus NT. Berikut beberapa contoh yang dimaksud. Di balik komentar ini bisa dilihat bahwa kasus pelecehan seksual seringkali direspons secara bias oleh masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana masyarakat yang fokus pada jenis kelamin pelaku. Ketika pelecehan seksual dilakukan oleh wanita, masyarakat seakan tidak menganggap serius. Namun, jika tindakan pelecehan seksual dilakukan oleh laki-laki, masyarakat seakan mengutuk tindakan pelaku. Hal ini mengindikasikan adanya bias gender, di mana salah satu gender dalam tanda kutip lebih diuntungkan dari gender lain, di mana pelaku wanita lebih dianggap sepele oleh masyarakat ketimbang pelaku laki-laki. Hal tersebut terlihat dari komentar yang ditampilkan sebelumnya. Akibat dari bias gender ini, masyarakat tidak lagi fokus pada substansi dari kasusnya, melainkan fokus pada personal seorang NT. Masyarakat juga hanya berkutat pada tindakan seksual NT, bukan perilaku menyimpang yang diidapnya. Akibatnya, korban sebagai pihak yang dirugikan tidak terekspos lebih oleh masyarakat. Padahal, substansi dari kasus ini adalah tindakan NT yang memengaruhi anak-anak dan masa depannya. Jadi menurut Sosius, kenapa masyarakat seringkali menganggap sepele pelaku pelecehan seksual yang pelakunya wanita? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. See you Sosius!